Sudah on? Pun. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa seluruhnya yang berbahagia, wabil khusus para wali santri Panti Asuhan Kyai Haji Ahmad Dahlan yang berbahagia. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan sore ini, detik ini, kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Itu semua karena atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Itu semua juga karena atas rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesehatan, kesempatan, rahmat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya, dapat kita gunakan untuk semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang mendapatkan kesempatan dari Allah tetapi tidak bisa menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dan bahkan kesempatan yang baik malah ada yang digunakan untuk sesuatu yang tidak baik menurut Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kepada panutan kita, idola kita, manusia teladan, manusia yang terbaik di muka bumi sampai dengan akhir zaman ini, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan saat ini saya akan mengambil sebuah tema bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Hari ini adalah tanggal 30 Sya'ban tahun 1444 Hijriah, yang tentunya besok sama-sama sudah kita ketahui, sama-sama kita maklumi, besok hari Kamis yang kebetulan tanggal 23 Maret 2023 tepat tanggal 1 Ramadan tahun 1444
1444 Hijriah. Bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh nikmat, bulan yang penuh maghfirah. Oleh karena itu kita sambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, karena dengan Ramadan datang itu akan menambah segala hal kebaikan-kebaikan, amal soleh untuk kita semua. Para pemirsa rahimakumullah, untuk menyambut bulan Ramadan ini, bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Satu diantaranya, mengapa kita perlu menyambut bulan Ramadan dengan baik? Karena dalam bulan Ramadan itu penuh dengan keistimewaan. Ada keistimewaan dalam bulan Ramadan. Salah satu diantaranya, dalam bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Yang dimaksud dengan bulan yang penuh berkah, semua amalan kita itu mendapatkan barokah dari Allah, selama semata-mata untuk mencari ridha Allah. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa pintu surga itu dibuka oleh Allah, neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu surga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup oleh Allah. Maknanya, Bapak dan Ibu para pemirsa rahimahullah, maknanya pintu surga dibuka oleh Allah itu kalau kita berbuat kebaikan, berbuat amal soleh dan amal kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah, sehingga membawa pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara surga, tentunya sangunya adalah pahala. Dan dalam bulan Ramadan itu semua amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu surga, ditutuplah pintu neraka, dan dibelenggulah para setan-setan yang ada. Bapak, Ibu dan para pemirsa rahimakumullah, dibukanya pintu surga sekali lagi itu maknanya bahwa dalam bulan Ramadan itu penuh dengan rahmat, penuh dengan barokah, penuh dengan maghfirah. Semua amalan-amalan kita yang baik dilipat gandakan oleh Allah, dan amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah itu berarti kita menambah bekal untuk sanggup menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Bapak dan Ibu para pemirsa rahimakumullah, karena dalam bulan Ramadan itu dibuka pintu surga, semua amalan-amalan kita itu dilipat gandakan oleh Allah, maka jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita sia-siakan. Karena banyak orang yang menyalahartikan bahwa dengan dibukanya pintu surga itu kemudian kita semena-mena, lalu apa saja kita lakukan tidak peduli karena Allah sudah membuka pintu surganya. Bukan itu, tetapi pintu surga dibuka oleh Allah itu maknanya kita untuk mengumpulkan pahala, kita untuk berbuat kebaikan, beramal soleh itu sangat dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan kalau kita membaca Al-Quran, kalau di luar Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah, apalagi dalam bulan Ramadan malah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu bersedekah. Jangan sampai bulan Ramadan yang penuh barokah ini, yang dibuka oleh Allah pintu surga itu, kemudian kita diamkan, kita
kita tidak berbuat sesuatu, kita sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu memperbanyak amal soleh. Pintu neraka ditutup oleh Allah. Maknanya dengan kita berpuasa di bulan Ramadan itu, maka jangan sampai kita mengumbar nafsu kita. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, melakukan sesuatu yang sekiranya menimbulkan kita berbuat dosa. Karena itulah, ibu, bapak, dan para pemirsa rahimakumullah, dengan ditutupnya pintu neraka itu, maknanya yang perlu kita gali, maknanya yang perlu kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Kita berusaha dalam bulan Ramadan nanti yang kita mulai besok itu, kita usahakan jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sekiranya perbuatan yang kita lakukan itu membawa dosa. Dan bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, banyak orang yang berpuasa itu tetapi tidak mendapatkan apa-apa illal ju wal atos, kecuali mendapatkan sisa, kecuali hanya rasa haus, hanya rasa lapar dan haus saja. Maka orang berpuasa yang semacam itu sangat rugi, bapak dan ibu, para pemirsa rahimahullah. Para pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya mengajak diri saya dan kita semua, marilah, karena ini bulan penuh barokah, kita manfaatkan dengan sebagus-bagusnya, dengan beramal baik yang sebanyak-banyaknya, sekaligus tidak sekedar kuantitasnya, tapi juga kualitas amalan kita, semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita dalam bulan Ramadan itu selama 1 bulan kita usahakan untuk menghindarkan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk meskipun itu tidak dilarang tetapi diharapkan untuk dihindarkan, karena bisa menimbulkan puasa kita tidak berguna, puasa kita mungkin dianggap sah tetapi pahalanya dihilangkan. Karena tadi saya sampaikan bahwa ada sebuah hadis Rasulullah SAW, berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa illal ju wal atos, kecuali yaitu rasa haus, rasa lapar dan rasa haus saja. Kenapa? Karena di dalam melaksanakan ibadah Ramadannya tidak mampu untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bapak, ibu, para pemirsa rahimakumullah. Karena itu dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, salah satu di antaranya yang perlu kita hindari dalam melaksanakan ibadah Ramadan, dalam bulan Ramadan itu, jangan kita yang kebiasaannya ghibah, kita tetap ghibah. Bagaimana caranya kita menghindarkan diri dari sifat ghibah itu? Bagaimana kita untuk menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia? Karena dengan kesia-siaan amalan kita yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu akhirnya menyebabkan puasa kita tidak berpahala, nilainya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar membatalkan kewajiban kita sebagai orang muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Maka itu sangat rugi bagi kita sekalian. Ini salah satu keistimewaan dalam bulan Ramadan itu sendiri. Bapak, ibu, para pemirsa rahimakumullah. Keistimewaan yang kedua, bulan Ramadan itu adalah waktu yang sangat mujarab. Maknanya mujarab itu dalam hal untuk kita berdoa kepada Allah. Kalau kita berdoa di dalam bulan Ramadan itu mujarab. Semua doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua doa-doa kita tentu nilainya tidak sama dengan doa kita di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau kita barengi dengan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Oleh karena itulah Bapak dan saudara sekalian, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, likulli muslim da'watun mustajabah yada'u biha fi Ramadan. Setiap muslim, setiap orang Islam itu memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah.
Setiap orang Islam itu mesti doanya ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang muslim itu berdoa di dalamnya fi Ramadan, mereka memanfaatkan bulan Ramadan itu untuk berdoa dengan bagus. Oleh karena itulah Bapak, Ibu dan para pemirsa rahimakumullah, kalau kita pandai memanfaatkan waktu bulan Ramadan, di samping kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, kita perbanyak doa kita kepada Allah, perbanyak zikir kita kepada Allah. Doa zikir itu akan sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dan Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, ada hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 hal, 3 golongan yang doa mereka itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 golongan itu? As-shaimu khina yuftir. Orang yang berpuasa pada waktu dia berbuka. Jadi orang yang berpuasa sampai dengan berbuka itu doanya dikabulkan oleh Allah. Doanya amat mujarab. Bapak, Ibu dan pemirsa rahimakumullah, jangan sampai ada di antara kita dalam waktu berpuasa itu kemudian kita sia-siakan. Kita gunakan untuk ngobrol ke sana kemari yang tidak ada manfaatnya. Kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang sekiranya tidak bermanfaat, tidak berguna. Waktu yang luang lalu tidak kita manfaatkan untuk bagus, tidak kita manfaatkan untuk berzikir kepada Allah, tidak kita gunakan untuk berdoa kepada Allah, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu berpuasa itu sangatlah mujarab. Bapak dan Ibu sekalian jamaah, para pemirsa rahimakumullah, doanya orang yang berpuasa, orang yang lagi lapar itu tentu berbeda dengan doanya orang yang sangat kenyang perutnya. Kenapa demikian? Karena orang yang lapar itu dapat merasakan bagaimana susahnya orang yang lapar. Apalagi laparnya itu bukan lapar karena tidak ada yang dimakan. Ada yang dimakan, tapi dia mampu untuk mengendalikan diri, mampu untuk mencegah diri untuk tidak makan meskipun punya makanan yang dimakan. Itu tandanya mampu untuk mengendalikan diri, mampu untuk mengendalikan nafsunya. Orang yang dapat dan mampu mengendalikan nafsu itu sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah jamaah rahimakumullah, waktu yang mustajabah ini jangan sampai kita sia-siakan. Ini adalah keistimewaan bulan Ramadan yang kedua. Bapak, Ibu, para pemirsa rahimakumullah, kemudian keistimewaan bulan Ramadan yang ketiga, bahwa bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Dalam bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Dalam sebuah ayat Allah surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Diturunkannya bulan Ramadan itu sebuah kitab yang namanya Al-Quran. Kitab Al-Quran itu adalah mukjizat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran itu adalah untuk membedakan sebagai furqan, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi umat manusia.
tidak sekedar umat Islam, tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah. Yang turunnya itu adalah dalam bulan Ramadan, itu di awal turunnya ayat itu adalah merupakan petunjuk hidup bagi umat manusia. Petunjuk hidup umat manusia untuk apa? Untuk kebahagiaan hidup fid dini wad dunya wal akhirah. Untuk kemaslahatan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan itu tidak hanya untuk sekali lagi umat Islam, tetapi seluruh umat manusia selama mau menggunakan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka akan mendapatkan kemaslahatan, akan menjadikan hidupnya tentram, hidupnya bagus, hidupnya sejahtera, hidupnya sukses. Karena itulah Bapak, Ibu dan para pemirsa rahimakumullah, kalau pada akhir-akhir ini banyak lembaga-lembaga tahfidzul Quran, banyak lembaga-lembaga untuk mengkaji Al-Quran, maka supaya kita dapat memberikan manfaat atas turunnya Al-Quran ini, dapat mengambil manfaat atas turunnya Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW, maka yang pertama kita harus rajin membaca Al-Quran. Wabil khusus dalam bulan Ramadan. Ada sebuah riwayat dalam bulan Ramadan itu, Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril datang di setiap malam itu, Nabi dalam kondisi mengaji Al-Quran, bertadarus Al-Quran, menderas Al-Quran. Itu Rasulullah yang sudah terbiasa menderas Al-Quran. Dan kebiasaan Rasulullah yang menderas Al-Quran itu kita ikuti, karena memang kita pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk, kitab suci bagi kita semua. Bapak Ibu para pemirsa rahimakumullah, kalau kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, kita bisa membaca Al-Quran dengan tetap dengan rutin, wabil khusus dalam bulan Ramadan, tentu Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, fahuwa hasanah, dia akan mendapatkan kebaikan, dan tiap kebaikan itu mendapatkan 10 pahala. La aqulu, kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bal alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim itu satu huruf. Artinya dari segi pahala membaca Al-Quran alif lam mim itu saja pahalanya sudah 30 pahala, karena dianggap 3 huruf. Itu kalau dibaca di luar bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan tentunya pahalanya lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang mengatakan, yang berpendapat dilipat gandakan sampai 70 kali dan seterusnya. Tapi yang jelas apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan yang di bulan Ramadan itu, dan semua ulama sepakat semua amal kita yang baik itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa rajin baca Al-Quran, maka tentunya kita tingkatkan. Kalau bisa kita hafalkan ayat-ayat Al-Quran itu, dan tidak sekedar kita hafalkan, meskipun kita hafalkan, meskipun kita sudah membaca, kemudian kita menghafalkan, maka pahalanya hanya kita membaca Al-Quran, hanya kita menghafal Al-Quran. Tapi bagaimana implementasi dalam kehidupan kita? Bagaimana kehidupan kita? Katakan semacam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah itu yang esa, satu, esa. Allahus samad, Allah tempat berlindung, Allah tempat memohon, Allah tempat semua sandaran kita.
lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia Allah itu tidak sama dengan sesuatu pun selain Allah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara para pemirsa rahimakumullah, kalau kita sudah bisa membaca qul huwallahu ahad, satu misal, kita bisa menghafalkan qul huwallahu ahad, kita juga memahami isi Al-Quran qul huwallahu ahad, itu sudah bisa dengan arti yang seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi dalam kehidupan kita, kemudian kita sebagai umat Islam masih ada yang mengatakan bahwa agama itu sama. Tentu hal ini tidak sama dengan apa yang kita yakini, tidak sama dengan apa yang ada pada mulut kita. Kalau kita sudah mengatakan bahwa Allah itu esa, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, kemudian ada yang berpendapat bahwa yang namanya agama itu sama, maka itu berarti tidak sama, implementasinya tidak sama dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang dihafalkan itu. Ini Bapak, Ibu dan para pemirsa rahimahullah. Karena itu Yai Dahlan dalam riwayat, dalam sejarah, ketika mengajar santri-santrinya mengaji Al-Quran surat Al-Ma'un yang sekarang dikenal dengan istilahnya tafsir atau istilahnya tauhid Al-Ma'un. Nah, ini akidah Al-Ma'un, keimanan yang Al-Ma'un itu. Maka Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, ketika itu Yai Dahlan mengajarkan pada santri-santrinya, pada murid-muridnya untuk mengajar surat Al-Ma'un, surat Ar-Ra'aital itu berkali-kali, bahkan berbulan-bulan. Lalu para santrinya itu tanya, Yai, apa kajian kita pada saat ini? Yai Dahlan menjawab, surat Al-Ma'un. Yai kan sudah hafal, apakah kamu sudah hafal semua? Sudah Yai. Besok lagi? Ya, besok lagi masih surat Al-Ma'un lagi. Begitu dilaksanakan itu, maka para santri juga menjawab, Yai, kemarin kan sudah hafal semua, apakah kamu sudah hafal? Ya Yai. Sudah tahu terjemahannya? Tahu Yai. Dan apa yang kamu lakukan setelah tahu terjemahan, salah memahami isi dari surat Al-Ma'un itu? Barulah para santri itu menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Yai Dahlan dengan mengkaji surat Al-Ma'un itu, maka saat itu pula Yai Dahlan mengajak para santri itu untuk mengamalkan, untuk mengimplementasikan dalam kehidupan, untuk menyantuni anak-anak yatim, anak-anak du'afa yang ada di sekitarnya itu. Ini Bapak, Ibu para pemirsa rahimakumullah. Jadi intinya, kalau kita sudah memahami bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dalam bulan Ramadan, kemudian kita sudah mencintai Al-Quran dengan baik, kita mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, kita sudah bisa menghafalkan, kita memahami isi Al-Quran, lah bagaimana untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita? Itu yang pokok, itu yang penting. Makanya Al-Quran itu disampaikan dalam surat yang tadi saya baca, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mengetahui dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana yang disunahkan, sekedar disunahkan, dan mana yang harus ditinggalkan sejauh-jauhnya. Para pemirsa rahimakumullah, itu keistimewaan bulan Ramadan. Satu diantaranya adalah yang ketiga tadi saya sampaikan, turunnya Al-Quran itu sendiri. Bapak, Ibu para pemirsa rahimakumullah, keistimewaan yang keempat dalam bulan Ramadan itu adalah salah satu di antara bulan Ramadan itu ada perintah puasa. Dan perintah puasa itu kalau kita sadari benar, puasa itu termasuk rukun Islam. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu sekalian untuk berpuasa
sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa termasuk bagian dari rukun Islam. Puasa termasuk bagian dari apa yang diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang mengaku beragama Islam. Bapak dan pemirsa rahimakumullah, ibu-ibu sekalian jamaah. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya sahih, dan insya Allah hadisnya ini sudah masyhur. Bunyal Islamu ala khamsin, ditegakkannya Islam itu ada 5 hal. Syahadatu alla ilaha illallah, antashhadu alla ilaha illallah, jika kamu sekalian untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada zat yang maha pencipta, yang maha bijaksana, yang maha mengatur seluruh alam semesta ini kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Wa itaiz zakah, kemudian menyampaikan atau melaksanakan perintah zakat. Wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan. Jadi artinya bahwa puasa dalam bulan Ramadan itu termasuk bagian dari rukun iman. Kalau ada orang Islam tetapi tidak melaksanakan ibadah puasa padahal tidak ada penyebab secara syar'i, tidak ada halangan syar'i, maka itu pertanda Islamnya belum sempurna. Itu pertanda Islamnya tidak sungguh-sungguh, pertanda Islamnya tidak full. Padahal yang dimaksud dengan Islam itu ya harus 5 hal itu. Lah, salah satu diantaranya adalah wasaumi Ramadan, berpuasa dalam bulan Ramadan. Bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para pemirsa rahimakumullah, dalam riwayat yang lain yang sahih dan semuanya termasuk sudah masyhur hadis ini, bahwa man soma, sabda Nabi, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karena itulah, Bapak, Ibu, dan para pemirsa rahimakumullah, karena apa bulan puasa disebut dengan bulan Ramadan? Para ahli bahasa ada yang berpendapat Ramadan itu dari kata Ramadan dan alif ditambah alif dan nun, Ramadan. Artinya Ramadan itu adalah bulan yang amat panas, Ramadan yang sangat panas. Dan karena sangat panasnya itu, maka bisa menghapus dosa-dosa kita. Dalam arti panas itu berarti bahwa kita melaksanakan amalan-amalan yang disunahkan, amalan-amalan yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan. Dan salah satunya diantaranya amalan yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan itu adalah berpuasa. Berpuasa, menahan diri tidak makan dan tidak minum, mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Dan orang yang tidak makan dan tidak minum mulai subuh sampai dengan maghrib, itu namanya ibadah puasa. Nah, puasa yang semacam itu dapat selama niatnya semata-mata niat karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, imanan wahtisaban, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ini, Ibu, Bapak, dan para pemirsa rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, karena dalam bulan puasa itu termasuk kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dalam melaksanakan ibadah puasa sekali lagi tidak hanya tidak makan dan tidak minum. Kalau tidak makan dan tidak minum saja, sebagaimana yang tadi saya sampaikan,
Kalau kita tidak mampu untuk mencegah melakukan sesuatu yang tidak bisa menahan diri dari perlakuan-perlakuan, ucapan-ucapan yang mubazir, ucapan-ucapan tingkah laku yang sekiranya tidak bagus dan bahkan bisa menyebabkan pahala puasa kita itu hilang, maka puasa yang semacam itu belum mampu untuk menghapus dosa-dosa kita yang lalu, belum mampu untuk menghapus dosa-dosa kita yang sudah terlanjur kita lakukan. Dan tidak sekedar itu pula, tapi juga puasa yang semacam itu belum mampu untuk membawa diri kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'udzubillah min dzalik. Karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa rahimakumullah, marilah kita berpuasa dengan sebagus-bagusnya mulai besok itu, dan kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan penuh khusyuk, dan kita lakukan apa-apa yang dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak, Ibu, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan yang kelima adalah disunnahkan sholat tarawih. Kalau sekiranya Bapak dan sekalian, semestinya kita melaksanakan sholat qiyamul lail itu tidak hanya bulan Ramadan, tapi kebanyakan di antara kita selain bulan Ramadan itu belum mampu untuk melaksanakan qiyamul lail, belum bisa rutin untuk melaksanakan sholat malam. Maka kebanyakan orang, mayoritas orang, kalau bulan Ramadan itu mengikuti kegiatan sholat tarawih. Itu luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Melaksanakan sholat tarawih itu luar biasa, dan itu bagian dari perintah Allah, yang harapannya tentunya tidak hanya bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan pun juga kita terbiasa untuk melaksanakan sholat tarawih. Yang di luar Ramadan itu dalam himpunan Fitus Tarjih diistilahkan adalah qiyamul lail atau sholat malam. Kalau bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Kalau di luar Ramadan kita belum mampu untuk melaksanakan sholat malam setiap hari, sedangkan bulan Ramadan kita mampu untuk melakukan mengikuti sholat tarawih setiap malam, setiap hari, itu pertanda kita telah memiliki ilmu yang baru, telah memiliki kebiasaan yang baru, yaitu melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan ibadah sholat malam secara rutin. Dan kalau kita sudah mampu untuk melaksanakan ibadah sholat malam secara rutin, sholat tarawih itu kalau dilaksanakan atau kita lakukan dengan penuh ikhlas semata-mata karena iman pada Allah, maka itu sama dengan yang tadi, kita akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW menyampaikan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di waktu malam bulan Ramadan, artinya melaksanakan, menegakkan sholat malam dalam bulan Ramadan, melaksanakan sholat tarawih dalam bulan Ramadan, maka semata-mata karena iman pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang suka melaksanakan sholat malam, orang yang suka melaksanakan sholat tarawih itu. Jangan sia-siakan. Marilah kita laksanakan sholat tarawih dengan baik. Yang tentunya tidak hanya sholat tarawih, Bapak, Ibu, dan para jamaah sekalian juga tidak lupa tetap lebih utamakan adalah sholat wajib yang 5 waktu itu. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Kalau kita mampu melaksanakan sholat tarawih setiap hari, setiap malam, maka alangkah juga seharusnya kita harus mampu untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang kita istilahkan sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya itu dengan tertib dan baik. Karena apa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama, wabil khusus sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu itu. Barang siapa yang dapat menegakkan sholat, berarti dia menegakkan ajaran agama, dan siapa yang meninggalkan sholat berarti dia tidak menegakkan ajaran agama, artinya merobohkan ajaran Islam itu sendiri.
Hadirin Bapak Ibu para pemirsa rahimakumullah, salat tarawih kita rutinkan untuk kita lakukan, tapi jangan sampai meninggalkan salat wajib yang 5 waktu itu, karena salat wajib yang 5 waktu itulah yang menentukan kita nanti di yaumul kiamah diterima atau tidaknya salat kita, maka diterima atau tidaknya pula semua amalan-amalan kita yang lainnya. Salat tarawihnya rajin, tapi sholat 5 waktunya tidak dilakukan, maka yang semacam itu tidak menyebabkan dosa kita diampuni oleh Allah, tidak menyebabkan diri kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya penegak agama, yang menegakkan agama, sholat yang menegakkan agama itu adalah sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya itu. Hadirin Bapak Ibu para pemirsa rahimakumullah, yang keenam, keistimewaan dalam bulan Ramadan itu adalah ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam bulan Ramadan itu diturunkannya yang namanya Lailatul Qadr. Lailatul Qadr itu adalah malam yang mulia. Apa yang dimaksud dengan malam yang mulia? Apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadr? Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Lebih utama, lebih baik, lebih bagus dari 1000 bulan. Coba, satu malam dalam bulan Ramadan yang saat itu turunnya Al-Quran, itu kalau kita ibadah, ibaratnya kalau kita sholat tarawih dalam malam Lailatul Qadar itu, maka sholat kita itu lebih bagus, lebih baik dari kita melaksanakan sholat selama 1000 bulan. Coba, hidup kita rata-rata berapa? 60, 70 tahun, katakanlah 80 tahun. Itu tidak sampai 1000 bulan. Tapi kalau kita beribadah dalam bulan Ramadan, wabil khusus pada saat malam Lailatul Qadar, itu nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah lebih utama, lebih baik, lebih besar daripada amalan kebaikan di luar bulan Ramadan dengan kelipatan lebih dari 1000 bulan itu sendiri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lebih utama, lebih baik dari 1000 bulan. Karena itulah para bapak, ibu dan pemirsa rahimakumullah, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Maka belum ada sebuah riwayat yang menetapkan, yang menjelaskan malam Lailatul Qadar itu tanggal sekian, tidak ada yang jelas. Nabi pun juga tidak mengetahui. Nabi pun juga tidak memberitahukan kepada kita kapan sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu turun. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itulah Bapak dan hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, untuk mengetahui itu supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, ya artinya apa? Mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 kalau bulan ini, bulan Ramadan tahun ini menurut keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu Badan Hisab, itu bahwa Ramadan ini berumur 29 hari. Mengapa berumur 29 hari? Karena saat tanggal 29 Ramadan, hari Kamis tanggal 20 Ramadan itu, ternyata tanggal 29 Ramadan itu, Kamis tanggal 20 April itu, di saat menjelang
terbenamnya matahari menurut perhitungan ilmu hisab itu bahwa bulan itu, hilal itu sudah wujud meskipun hanya 1 derajat koma sekian. Wujudil hilal, hilal sudah wujud. Karena hilal sudah wujud, maka Jumatnya sudah dianggap tanggal 1 Syawal. Berarti hari rayanya itu hari Jumat tanggal 21 April itu sendiri. Inilah ibu, bapak, dan para pemirsa rahimakumullah. Jadi tanggal 1 sampai dengan akhir bulan itu jangan kita sia-siakan untuk mencari Lailatul Qadar itu. Karena Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal berapa tidak ada yang tahu. Nabi juga tidak memberitahukan agar kita tidak kehilangan momentum itu. Maka anggap Bapak, Ibu, dan pemirsa, tahun ini kita, umur kita, anggap aja kita sudah dekat dengan apa dipanggil oleh Allah, sehingga sewaktu-waktu nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka jangan sampai kita tinggalkan beribadah di malam-malam bulan Ramadan itu, yaitu dengan sholat tarawih, dengan membaca Al-Quran, dengan banyak bersedekah, dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk membantu sesama. Semua yang kita lakukan jangan sampai tidak ada yang bernilai menguntungkan orang banyak. Kita berusaha semua yang kita lakukan menguntungkan orang banyak, tidak sekedar untuk menguntungkan diri kita sendiri, menguntungkan orang banyak, menguntungkan orang lain. Kalau kita semua amalan kita lalu kita bekali dalam hati kita segalanya harus menguntungkan orang lain, harus bermanfaat untuk orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, maka itu pertanda bahwa amalan ibadah kita dalam bulan Ramadan khususnya adalah amalan-amalan yang baik. Dan itu insya Allah, kalau niat kita semata-mata mencari ridha Allah, kalau niat kita semata-mata beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membebaskan diri kita dari api neraka dan kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, para pemirsa rahimakumullah, yang lainnya, kalau dalam sejarah dalam bulan Ramadan itu terjadinya perang Badar, perang yang paling besar yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perang yang besar yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melawan orang-orang kafir Quraisy. Itu adalah yang namanya perang Badar. Dalam sejarah yang lain juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan ini ada keistimewaan dalam bulan Ramadan itu adalah pada bulan Ramadan itu pembebasan kota Mekah, sehingga banyak orang-orang kafir yang saat itu masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika orang Mekah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, berbondong-bondong mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pertanda bahwa kota Mekah dibebaskan dari segala hal, sehingga saat itu, mulai saat itu sampai dengan sekarang ini, kota Mekah itu adalah kota yang amat makmur, kota yang termasuk kota yang suci, kota tempatnya kita melaksanakan amal ibadah yang namanya umroh haji itu sendiri. Hadirin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara para pemirsa rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sore ini dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan yang dimulai besok hari Kamis itu. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Umur kita bisa sampai ke dalam bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan semua amalan kita sesuai dengan apa yang dianjurkan, diajarkan oleh Allah dan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku liqauli hadza fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.